Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang pastinya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi, adik-adik bisa bikin posisi nyaman, senyaman mungkin, gak apa-apa. Tapi harus tetap fokus dengerin firman Tuhan. Oke? Kita mulai ya. Banyak hal yang terjadi di dunia ini itu gak seperti apa yang kita harapkan, gak seperti apa yang kita inginkan, dan gak seperti apa yang kita perkirakan. Misalnya nih ya, orang tua kepingin banget punya anak yang sehat secara fisik, punya anak yang tidak memiliki kelainan secara fisik, pokoknya sehat gitulah. Tapi kenyataannya gak sedikit orang tua yang ternyata memiliki anak yang punya keterbatasan fisik. Misalnya terlahir dengan keadaan buta, terlahir dengan keadaan cacat fisik lainnya, atau terlahir dengan bawaan autisme, bawaan autistik, yang biasa disebut dengan anak autis. Ini tergolong sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, ini kan terjadi gak sesuai dengan apa yang orang tua harapkan. Orang tua kepinginnya memiliki anak yang sehat, yang normal. Tetapi yang sebaliknya malah memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Ya kan? Atau contoh lainnya gini. Kita pengen banget tuh dunia ini aman-aman aja. Dunia ini aman lah dari virus. Kita bisa keluar kemana-mana, bermain. Kita bisa aman kan kesana kemari. Tapi yang terjadi sekarang malah sebaliknya. Wabah virus COVID-19 malah melanda seluruh dunia. Ini membuat kita jadi nggak aman kan kemana-mana. Mau keluar tanpa masker, insecure. Terus akibatnya juga kita jadi belajar di rumah, yang pastinya nggak lebih seru dibanding belajar di sekolah. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada juga yang untuk sementara waktu nggak kerja, artinya nggak dapat penghasilan kan. Tentu masih banyak lagi ya contohnya. Intinya banyak hal kan yang terjadi dalam hidup kita nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, tapi gini adik-adik, kalau kita mengalami hal yang nggak seperti yang kita inginkan, pilihan ada di tangan kita adik-adik. Mau bersikap baik, mau bersikap positif, atau bersikap negatif. Mau menilai kejadian itu secara baik atau secara buruk. Walaupun kejadiannya buruk, tapi bukan berarti kita nggak bisa menilai secara baik kan. Kita tetap bisa menilai secara baik, kita masih tetap bisa menilai dengan baik, bahkan di dalam kejadian yang buruk sekalipun. Seperti yang akan kita pelajari hari ini, tentang orang yang buta sejak lahirnya. Kisahnya terdapat dalam Yohanes 9 ayat 1-7. Kakak ulang ya. Yohanes 9 ayat 1-7. Yohanes 9 ayat 1-7. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia."
Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Kita udah baca kan kisahnya. Jadi waktu Tuhan Yesus melihat orang yang buta sejak lahirnya, murid-muridnya bertanya kepadanya soal siapakah yang berdosa sehingga orang ini buta sejak lahirnya. Apakah orang tuanya atau dia yang berdosa? Ya, pada waktu itu ya adik-adik ya, orang yang mengalami sesuatu yang gak enak, sesuatu yang buruk, misalnya penyakit atau tiba-tiba jatuh miskin, nah itu dianggap sebagai orang yang melakukan sebuah kesalahan yang berat atau melakukan dosa besar, sehingga keadaan buruk tersebut dianggap sebagai hukuman terhadap orang itu. Nah, inilah yang kemudian dipertanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Siapa yang berbuat dosa, orang inikah atau orang tuanya? Begitu adik-adik. Jawaban Tuhan Yesus sungguh di luar dugaan. Tuhan Yesus malah menjawab kurang lebih begini. Bukan dia atau bukan orang tuanya yang berbuat dosa, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Adik-adik, sebenarnya kita nggak tahu apa yang menjadi penyebab orang ini buta sejak lahirnya, dan Alkitab juga nggak nulis. Penyebabnya kan bisa jadi karena waktu mamanya hamil dia, itu kandungannya bisa terinfeksi virus atau kuman tertentu sehingga kandungannya terganggu, lalu anaknya lahir dengan keadaan buta. Kan bisa juga kan? Atau bisa juga karena kurang nutrisi waktu mamanya hamil dia. Bisa juga. Bisa juga karena dosa. Bisa, bukan hal yang gak mungkin kan. Anak ini lahir karena dosa orang tuanya gitu. Bisa juga. Tapi apapun penyebab anak ini buta, apapun penyebab orang ini buta sejak lahir, sebenarnya gak terlalu penting. Kenapa? Karena itu masa lalu. Masa lalu mau dibahas bagaimanapun gak bakal bisa berubah kan. Tapi masa kini bisa kita perbaiki supaya masa depan lebih baik. Begitu kan? Nah, adik-adik, singkat cerita, orang buta ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Caranya sangat unik. Tuhan Yesus meludah ke tanah, lalu ludahnya itu diaduk dengan tanah, lalu dioleskan ke mata orang buta ini. Lalu orang buta ini disuruh membasuh matanya di kolam Siloam. Dan singkat cerita, sembuh deh orang ini. Adik-adik, kisah ini mengajarkan kita suatu pelajaran yang berharga, terutama untuk kehidupan kekristenan kita, bahwa kita harus memiliki sikap yang tepat ketika kita mengalami hal yang gak seperti yang kita inginkan, gak seperti yang kita harapkan. Soalnya gini adik-adik, ada banyak hal yang terjadi di kehidupan ini selama kita hidup, itu gak seperti apa yang kita inginkan, gak seperti apa yang kita harapkan, gak seperti apa yang kita prediksikan, kita perkirakan. Kalau kita tidak memiliki sikap yang tepat untuk menyikapi itu semua, kita gak akan lebih baik, kita gak akan lebih dewasa di dalam Tuhan. Contoh yang paling sederhana nih ya, kita pengen banget pas keluar rumah gak hujan. Apalagi misalnya kita mau pergi ke pantai misalnya, atau kita mau pergi ke tempat lain lah, kita pengen banget gak hujan. Dan memang kelihatannya gak akan hujan, langit cerah gitu, tapi ternyata hujan. Nah ini kan contoh paling sederhana, di mana yang terjadi itu gak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan. Yang terjadi gak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Contoh lain misalnya gini, kita udah belajar taat firman Tuhan,
udah memiliki sikap yang baik di mata teman-teman kita. Tapi mungkin ada aja lagi yang ngejelek-jelekin kita, yang ngegosipin kita, yang bahkan ngebully kita. Nah, ini kan kejadiannya nggak seperti apa yang kita harapkan kan? Nggak seperti apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita mengalami hal nggak enak, hal yang buruk atau hal yang nggak menyenangkan, yang pastinya nggak seperti apa yang kita inginkan, kakak mau kasih beberapa sikap yang tepat nih buat kita semua. Yang pertama adalah evaluasi. Kita cek nih diri kita. Jangan-jangan hal buruk tersebut terjadi karena kesalahan kita. Nah, evaluasi ini sangat penting adik-adik. Gini ya, memang sih masa lalu nggak akan pernah bisa berubah. Kakak juga setuju. Tapi masa depan bisa lebih baik kan? Kalau di masa kini kita bisa mengevaluasi diri dan melakukan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi mengevaluasi diri itu penting banget. Misalnya adik-adik udah berusaha untuk bersikap baik kepada teman-teman adik-adik. Adik-adik berusaha untuk nggak jadi batu sandungan, untuk nggak jadi beban buat orang lain. Tapi ada aja orang yang ngomongin adik-adik yang jelek-jelek, orang yang gosipin. Nah, kita harus evaluasi diri. Jangan-jangan memang benar yang diomongin. Jangan-jangan memang ada kesalahan yang pernah kita buat yang kita lakukan nggak sengaja gitu. Kita jangan menutup diri untuk evaluasi tersebut. Kalau memang itu benar, ya perbaiki diri. Atau misalnya contoh hujan tadi deh. Hujannya memang kita nggak bisa evaluasi kan? Ya hujan ya itu hukum alam, kita nggak bisa evaluasi. Tapi kita kan bisa mengevaluasi diri kita. Lain kali kita bawa payung gitu. Walaupun cuaca panas, tapi tetap bawa payung juga nggak ada salahnya kan? Atau kalau yang naik motor dibonceng sama mama papanya, bawa jas hujan, nggak ada salahnya juga kan? Yang kedua, tidak menyalahkan siapapun dan apapun. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Misalnya adik-adik udah belajar nih, misalnya udah belajar dan waktu ujian nggak nyontek, tapi nilainya jelek. Kan langkah pertama apa? Koreksi diri, evaluasi. Jangan-jangan memang ada soal yang kita nggak bisa jawab kan? Dan yang kedua, kita jangan nyalahin siapapun. Kita jangan kayak gini, itu teman-teman pada nyontek tuh, pantesan aja mereka ujiannya nilainya bagus. Atau, aduh soalnya susah nih, gurunya bikin soal susah-susah. Bahkan kita jangan sampai menyalahkan keadaan. Kayak gini, parah nih, pensil gak tajam, atau pulpen gak nyata, atau kita nyalain soal-soalnya susah. Nah, sikap kayak gini itu sikap yang gak tepat adik-adik. Menyalahkan siapapun dan apapun. Bahkan kita gak pantas menyalahkan diri kita sendiri. Maksudnya gini, waktu kita mengoreksi diri dan kita mendapati diri kita salah, ya jangan larut dalam penilaian tersebut. Jangan, aduh, aku salah nih, gimana ya, aku salah nih. Jangan begitu adik-adik. Oke, kita salah sebelumnya, tapi sekarang mari kita perbaiki diri kita supaya lebih baik lagi dan masa depan lebih baik kan. Begitu adik-adik. Jadi habis mengoreksi diri, mengevaluasi diri, yang kedua adalah tidak menyalahkan apapun dan siapapun. Begitu adik-adik. Yang ketiga, melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita udah evaluasi diri nih, lalu kita nggak nyalahin siapapun. Yang ketiga ya kita lakukan aja yang terbaik. Misalnya dalam kasus hujan nih, ya udah, adik-adik bisa tunggu hujannya berhenti kan, atau apapun lah dipakai untuk alas kepala. Atau contoh lain misalnya
soal nilai ujian tadi deh. Kita udah mengoreksi diri kita dan kita dapeti apa yang ada yang salah waktu kita ngerjain ujian. Lalu step kedua, kita nggak nyalahin orang lain, nggak nyalahin diri kita sendiri, nggak nyalahin keadaan. Step ketiga nih, kita lakukan aja apa yang terbaik dengan belajar lagi dan perbanyak latihan misalnya. Lalu ujian berikutnya kita kerjakan dengan maksimal. Atau contoh lain misalnya soal kita digosipin temen padahal kita udah berusaha hidup baik. Kita udah ngoreksi diri kita dan ada yang salah mungkin. Lalu kita nggak nyalahin orang lain, nggak nyalahin keadaan. Ya udah, kedepannya kita lakukan yang lebih baik lagi. Dan ingat, gini adik-adik ya, kakak mau kasih tahu satu hal. Ini nggak selalu benar sih, tapi ini hampir benar, tapi nggak selalu. Gini adik-adik, kita harus hati-hati dengan orang-orang yang kayak gini. Orang-orang yang gampang banget ceritain orang lain, keburukan orang lain ke kita. Jadi waktu dia datang ke kita, tahu nggak sih, si ini nih, dia tuh ya aduh nyebelin banget. Nah, kalau ada orang-orang kayak gitu yang gampang banget nyeritain yang buruk tentang orang lain ke kita, maka bisa jadi dia juga gampang nyeritain hal yang buruk tentang kita ke orang lain. Kakak ulang ya. Kalau ada teman kita yang begitu gampangnya ceritain hal yang buruk tentang orang lain ke kita, maka bisa jadi dia juga gampang ceritain yang buruk tentang kita ke orang lain. Jadi untuk soal kita digosipin ini, ya kita harus hati-hati aja ke depannya sama orang-orang yang demikian. Bukan berarti kita musuhin loh. Kakak cuma bilang kita hati-hati supaya kita nggak kena dampak buruk dari apa yang dia lakukan. Ya intinya gini adik-adik, selama kita hidup di dunia ini, sepanjang umur kita, ada aja kejadian yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kan? Nah, kalau itu terjadi, pilihan ada di tangan kita. Mau menilainya secara baik atau menilainya secara buruk. Walaupun kejadiannya buruk, bukan berarti kita nggak bisa menilainya dengan baik kan? Lagi pula nih ya, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu baik. Begitu baiknya Allah nih ya, bahkan di dalam keadaan buruk pun, di dalam kejadian yang buruk, kejadian yang gak enak, Allah tetap mendatangkan maksud yang baik untuk kita semua. Dan perlu kita ingat nih, masa lalu gak bisa berubah, tapi masa depan bisa jauh lebih baik asal di masa kini kita punya sikap yang tepat. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik. Adik-adik, Roma 8 ayat 28 bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, kita harus ingat nih, bahkan di dalam hal buruk sekalipun, Allah tetap baik. Di dalam hal yang buruk sekalipun, tetap ada maksud baik yang Allah mau datangkan atas kehidupan kita. Ayat hafalannya adalah Roma 8 ayat 28 tadi. Dan aktivitasnya adalah menjawab pertanyaan yang soalnya akan muncul setelah kita berdoa nanti. Jadi jawabannya kirim aja ke kakak ya, atau ke kakak-kakak koordinator yang lain, koordinator kelas yang lain. Begitu juga seperti biasanya, ayat hafalan juga videonya adik-adik bisa kirim. Oke? Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah belajar sesuatu yang berharga, yaitu bersikap dengan tepat bahkan dalam hal-hal buruk sekalipun. Tuhan, bantu kami untuk kami boleh menilai secara benar, menilai dengan baik setiap kejadian yang terjadi, bahkan kejadian yang buruk sekalipun. Bantu kami untuk kami dapat bersikap dengan tepat ya Tuhan.
Terima kasih. Berkati orang tua kami, keluarga kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.